Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fauziah dengan NIM 12241600013 dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah konsep data warehouse dan mining dengan judul analisis pola pembelian obat di apotik menggunakan algoritma a priori yang termasuk dalam kategori association atau asosiasi. Seluruh hasil proyek ini saya susun dalam sebuah portofolio digital menggunakan Google Sites dengan struktur mengikuti framework CRISP-DM, yaitu Business Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, dan Deployment. Berikut penjelasan saya untuk setiap tahapannya. Tahap pertama adalah Business Understanding. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani ribuan transaksi pembelian obat setiap harinya. Dalam situasi bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk memahami pola pembelian pelanggan menjadi sangat penting bagi pengelola apotek. Teknik data mining yang saya gunakan untuk menemukan pola pembelian obat ini adalah association rule mining dengan algoritma a priori yang berasal dari subkategori unsupervised learning. Landasan dasar penelitian ini adalah industri farmasi dan retail menghasilkan data transaksi dalam jumlah sangat besar setiap harinya, sehingga teknik data mining dapat membedah kumpulan data tersebut dan menghasilkan wawasan bisnis yang lebih baik. Ada 3 masalah utama yang melatar belakangi proyek ini. Pertama, bagaimana membangun model asosiasi yang dapat menangani kompleksitas data transaksi dengan lebih dari 13.000 jenis produk. Kedua, bagaimana menemukan kombinasi produk obat yang sering dibeli bersamaan dari ribuan transaksi yang ada. Dan ketiga, bagaimana membuat hasil analisis ini berguna untuk pengambilan keputusan bisnis apotek. Beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab melalui proyek ini diantaranya, bagaimana teknik association rule mining ini dapat digunakan untuk menemukan pola pembelian obat dengan tingkat keyakinan tinggi, kombinasi produk apa yang paling sering dibeli bersamaan, parameter apa yang paling relevan mengingat tingginya variasi produk, dan bagaimana hasil ini dapat dimanfaatkan apotek untuk strategi bisnis di masa depan. Tujuan dari proyek ini adalah menemukan pola asosiasi antar produk obat yang sering dibeli bersamaan menggunakan algoritma a priori, serta memberikan wawasan kepada pengelola apotek mengenai kombinasi produk tersebut sehingga dapat mengambil langkah strategi bisnis yang lebih tepat seperti cross-selling, bundling produk, dan penataan rak. Tahap kedua adalah data understanding. Dataset yang saya gunakan adalah Farmasi Transaksional Dataset dari Kaggle dengan link sumber yang sudah saya cantumkan di README GitHub. Dataset ini berisi data transaksi penjualan obat dari sebuah apotek dengan total 59.402 baris data. Setelah dieksplorasi, dataset ini memiliki 33.009 transaksi unik dan 13.270 jenis produk obat yang berbeda. Kolom utama yang saya gunakan adalah invoice sebagai ID unik transaksi, name sebagai nama produk obat, dan tipe untuk membedakan produk obat dan perlengkapan medis. Jumlah data ini sudah memenuhi syarat minimal 5.000 data yang ditentukan pada soal. Pada tahap eksplorasi data, pertama saya menginstal dan mengimport seluruh library yang dibutuhkan seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Mixten untuk algoritma a priori. Kedua, saya membaca dataset menggunakan Pandas yang berhasil memuat 59.402 baris data. Ketiga, saya memeriksa struktur dataset dengan menampilkan beberapa data teratas dan informasi tipe data pada setiap kolom, seperti yang terlihat di layar ini. Keempat,
Saya menampilkan statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data, lalu melakukan eksplorasi awal untuk mengetahui jumlah transaksi unik dan jumlah produk unik. Terakhir, saya membuat visualisasi top 10 produk obat terlaris dalam bentuk bar chart yang menunjukkan produk obat mana saja yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Tahap ketiga adalah data preparation, dengan beberapa proses yang dilakukan secara berurutan. Pertama, saya memeriksa dan menangani nilai yang hilang pada kolom invoice dan name, dengan menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Kedua, saya menghapus data duplikat agar satu produk tidak terhitung dua kali dalam transaksi yang sama. Ketiga, saya melakukan filtering, hanya mengambil data dengan tipe obat, mengeluarkan produk berupa perlengkapan medis. Keempat, saya membersihkan nama produk yang ternyata data tidak valid, berupa rangkaian huruf X berulang yang saya temukan saat eksplorasi awal frequent item set. Kelima, saya mentransformasikan data ke dalam format basket, di mana setiap transaksi direpresentasikan sebagai daftar produk yang dibeli bersama. Dan terakhir, saya melakukan encoding data ke dalam format binder 0 dan 1 menggunakan transaction encoder. Karena algoritma a priori ini membutuhkan data dalam bentuk seperti yang terlihat pada tabel hasil encoding ini. Tahap keempat adalah modeling, di mana saya menerapkan algoritma a priori secara bertahap. Pertama, saya mencari frequent item set. Perlu saya jelaskan, dataset ini memiliki lebih dari 13.000 jenis produk obat yang sangat beragam, sehingga pada percobaan awal dengan batas minimal kemunculan sebesar 2%, saya hanya menemukan kombinasi satu produk saja. Belum ada kombinasi dua produk yang bisa dijadikan aturan asosiasi. Karena itu, saya menurunkan batas minimal kemunculan menjadi 0,2% dan berhasil menemukan 79 kombinasi produk yang memenuhi syarat, seperti yang terlihat pada tabel ini. Kedua, saya membentuk association rules dari kombinasi tersebut dengan batas minimal tingkat keyakinan sebesar 30%. Hasilnya ditemukan 18 aturan asosiasi. Ketiga, saya jelaskan 3 metrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan rule ini, yaitu support yang mengukur seberapa sering kombinasi muncul, confidence yang mengukur tingkat keyakinan pembelian bersama, dan lift yang mengukur kekuatan hubungan antar produk, di mana nilai lift lebih dari 1 menunjukkan hubungan yang positif dan valid. Keempat, saya menyaring rules dengan tingkat keyakinan minimal 80% sesuai kriteria sukses pada soal. Hasilnya ditemukan rule terbaik, yaitu jika pelanggan membeli produk Supreme Forte 10 tablet, maka terdapat kemungkinan sebesar 80,56% pelanggan tersebut juga membeli produk dengan kode C%2A. Nilai kekuatan hubungan dari rule ini sebesar 36,5, jauh di atas 1, yang berarti hubungan kedua produk ini sangat kuat dan bukan kebetulan. Tahap kelima adalah evaluation. Berbeda dengan model klasifikasi yang dievaluasi menggunakan akurasi, model association rule mining ini dievaluasi menggunakan nilai support, confidence, dan lift. Pertama, saya menampilkan ringkasan hasil evaluasi yang menunjukkan total frequent item set sebanyak 79, total association rules sebanyak 18, dengan confidence tertinggi sebesar 80,56% dan lift tertinggi sebesar 36,5%. Kedua, saya membuat visualisasi scatter plot
support versus confidence, di mana warna titik menunjukkan nilai lift dengan garis merah putus-putus sebagai batas threshold confidence 80%. Ketiga, saya membuat bar chart top 10 association rules berdasarkan confidence tertinggi yang menunjukkan rule terbaik adalah pembelian Sulprime Force 10 tablet yang diikuti pembelian produk kode C%2A. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa kriteria sukses evaluasi sebesar 80% yang ditetapkan pada soal telah terpenuhi. Saya juga mencatat bahwa pada percobaan awal dengan minimum support 2%, tidak ditemukan satupun rule dan penyesuaian parameter ini menjadi bagian penting dari proses iteratif dalam data mining. Tahap terakhir dari CrisDM adalah deployment. Pertama, seluruh hasil analisis ini saya publikasikan dalam bentuk website portofolio menggunakan Google Sites yang menampilkan seluruh tahapan CrisDM secara berurutan, beserta visualisasi hasil analisis dan screenshot coding. Kedua, source code dalam bentuk Jupyter Notebook, dataset, serta file hasil association rules dalam format CSV saya unggah ke GitHub. Ketiga, proyek ini juga saya presentasikan dalam video ini yang diunggah ke YouTube. Seluruh link Google Sites, GitHub, dan YouTube ini sudah saya cantumkan di file readme dan di deskripsi video. Sebagai kesimpulan dari proyek ini, data transaksi apotek sejumlah 59.402 baris berhasil diolah dan dianalisis menggunakan algoritma a priori dengan framework CrisDM. Karena variasi produk yang sangat tinggi, saya menyesuaikan batas minimal kemunculan menjadi lebih rendah, sehingga ditemukan 79 frequent item set dan 18 association rules. Rule terbaik yang ditemukan adalah pembelian produk Sulprime Force 10 tablet yang diikuti pembelian produk berkode C%2A dengan tingkat keyakinan 80,56% dan kekuatan hubungan 36,5 yang berarti memenuhi kriteria sukses evaluasi sebesar 80% pada soal ini. Hasil ini bisa dimanfaatkan apotek untuk strategi penjualan dan penataan rak produk, sehingga proyek Association Rule Mining ini berhasil menjawab tujuan awal yang ditetapkan. Demikian presentasi proyek saya, kode program, dataset, dan dokumentasi lengkap ada di link GitHub dan Google Sites yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.